Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan mata kuliah membaca sebagai mata kuliah membaca dan menulis. Kami kelompok 2 akan menampilkan presentasi dengan tema membaca sebagai keterampilan berbahasa, beberapa manfaat. Kelompok 2 diwakili oleh anggotanya, yaitu saya sendiri, Nasikin, kemudian Ibu Suhayati. Baik, kita akan mulai membaca. Sebelum kita membahas tentang membaca, ada baiknya kita mencari definisi dulu tentang pengertian membaca. Ada banyak pengertian atau definisi yang ditawarkan di Google tentang membaca. Tetapi saya lebih tertarik kepada pengertian atau definisi yang lebih sederhana yang ditawarkan oleh Vino Siaro dan Bonomo yang dirangkum dalam buku Tarigan yang menjelaskan bahwa membaca adalah bringing meaning to and getting meaning from printed or written material. Artinya di situ kurang lebih diterjemahkan oleh penulisnya menjadi memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung di dalam bahan tertulis. Secara umum, membaca mempunyai tujuan. Tujuan secara umum membaca antara lain membaca untuk kesenangan atau pleasure reading, seperti membaca komik, membaca novel, atau membaca karya sastra yang lain. Yang kedua, membaca sesaat atau membaca dadakan, membaca yang ujuk-ujuk pengen membaca, antara lain seperti membaca pesan dari WhatsApp atau membaca di media sosial, atau membaca rambu-rambu lalu lintas. Kemudian ada juga membaca untuk mencari informasi, seperti membaca dari surat kabar, membaca internet, atau membaca biasanya di internet itu lewat Google kebanyakan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membaca tertutup atau membaca akademis atau close reading. Nah, ini yang harusnya kita pelajari, ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, membaca angka dan membaca proses matematis. Kemudian langsung saja, biasanya ketika pembahasan tentang membaca ada jenis-jenis membaca dan seterusnya. Tetapi di masa seperti ini saya kira untuk jenis membaca agak kurang karena sifatnya bersifat hanya penjelasan general, maka saya lebih ke membaca yang kira-kira bersifat praktis, bisa dipraktikkan, bisa diterapkan. Antara lain, kita akan langsung ke level membaca. Untuk menjelaskan level membaca, saya mengambil buku dari Mortimer C. Adler dan Charles Van Doren dari bukunya How to Read a Book. Buku ini sudah diterjemahkan oleh penerbit Gramedia, ya, dan menjadi bestseller. Saya kebetulan punya bukunya. Dalam buku itu dijelaskan ada 4 level membaca. Yang pertama, membaca dasar. Level yang kedua, membaca inspeksional. Level ketiga, membaca analisis. Dan level keempat, membaca sintopikal. Nah, ketika saya membaca buku itu, untuk memahami maknanya agak kesulitan. Kenapa? Karena buku itu agak rumit, ya. Mengapa agak rumit? Karena penjelasan tentang level membaca itu lebih dianalisis ke budaya membaca pada masyarakat yang tingkat literasinya sudah sangat maju, sudah sangat tinggi. Sementara untuk masyarakat Indonesia yang baru berpindah dari kebiasaan lisan ke kebiasaan membaca, itu agak sulit. Termasuk saya agak kesulitan memahaminya. Ditambah lagi buku itu sangat tebal, ada sekitar 400-500 halaman. Kemudian penulis juga mengaitkannya dengan teknik membaca berkaitan, jadi antara satu
satu level dengan yang lainnya tidak berurutan, tetapi diselingi dengan misalnya cara memahami buku sastra, cara membaca buku sains, cara membaca buku sejarah, filsafat, dan seterusnya. Ya. Kemudian juga karena berkelindan antara penjelasan level membaca dengan teknik membaca agak sulit dipahami, ya. Itu sepertinya memerlukan logika yang cukup tinggi, ya. Saya analogikan seperti ibaratnya kita ini terbiasa menikmati musik dangdut, tiba-tiba disuguhi musik klasik, sehingga agak kesulitan, kita tepar, kita kelengar mendengarnya, nggak paham maksudnya apa, ya. Itu yang saya rasakan ketika saya memahami level membaca oleh dalam buku How to Read a Book. Baik, nah secara mengejutkan saya membeli buku Baca Kilat. Nah, penjelasan tentang level membaca pada buku How to Read itu, penjelasannya dijelaskan dengan renyah dan receh di buku Baca Kilat oleh Agung Setiawan. Nah, sebelum saya menjelaskan itu, saya ceritakan bagaimana saya membeli buku ini. Ya, jadi buku ini saya beli pada saat uang saya tidak ada, karena saya tertarik dengan promosi Baca Kilat, karena di situ dijelaskan kiat membaca satu halaman 1 detik. Saya ingin tahu isinya apa. Saya baca, ternyata memang apa yang saya katakan buku ini receh ternyata, karena ternyata agak sulit diterapkan juga, ya. Jadi membaca itu ternyata memang harus kebiasaan. Sementara yang ditawarkan ini oleh Agus Setiawan, Baca Kilat, satu halaman 1 detik, itu level membaca tingkat dewa, skill tingkat dewa, kita nggak sanggup ke sana. Saya dengar terakhir pernah dikursuskan, ya, tetapi perkembangan berikutnya saya tidak begitu mengikuti lagi. Baik, sekarang kita membahas apa yang sedang dijelaskan oleh buku Agus Setiawan itu, Baca Kilat, ya. Saya dapati pada bab 2 buku Baca Kilat dijelaskan bahwa tentang tingkatan dalam membaca. Tingkatan diartikan oleh Agus Setiawan adalah bahwa yang lebih tinggi masih memerlukan kemampuan yang ada di bawahnya. Ini saya sekilas di bukunya Adler, di How to Read juga ada. Jadi dia ringkaskan itu. Tetapi penjelasan tentang level membaca yang membuat saya agak menarik juga, karena dia menjelaskannya secara receh aja, secara gampang aja. Padahal itu rumit, ya. Baik, jadi tingkat pertama adalah tingkat dasar, bersama seperti di buku itu juga tingkat dasar, ya. Nah, di situ Anda mulai mengerti sebuah bahasa, artinya diterapkan di siswa SD. Kemudian tingkatan kedua disebut inspeksi, ya. Anda bisa mengerti sebuah buku dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, ini inspeksi ini artinya teknik-teknik pengenalan yang akan saya jelaskan di bagian berikutnya. Tingkat ketiga adalah tingkat analisis. Anda mencerna isi buku dengan aktif dan tidak diberikan batasan waktu. Artinya bebas saja kata baca buku. Tingkat terakhir, di sini tingkat perbandingan. Padahal Adler menjelaskannya sebagai level sintopikal. Saya cari pengertian sintopik itu tidak ketemu di kamus, ya. Tapi Agus Setiawan merumuskannya sebagai perbandingan, ya. Artinya pada level yang tertinggi, pada tingkat tertinggi menurut Agus Setiawan adalah membaca buku memiliki topik yang sama dan membandingkannya. Nah, ini yang membuat saya agak receh, ya. Saya anggap receh. Baik, sekarang karena pembahasan awal adalah beberapa manfaat membaca, saya tidak menjelaskan manfaat membaca, tetapi saya akan jelaskan beberapa tips membaca dari buku Hernowo, yaitu andaikan buku itu sepotong pisang. Tips yang pertama, bagaimana menyerap gizi buku secara maksimal. Yang langkah-langkahnya